Sekarang kita masuk ke contoh soal jarak dan perpindahan. Contoh soalnya, kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. Misalnya, ban sepeda kakak tiba-tiba bocor, lalu kakak balik arah lagi sejauh 50 meter ke bengkel. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh dari rumah ke pertigaan jalan. Di sini kita bisa tulis diketahuinya kakak berjalan lurus sejauh 500 meter. Berarti sini kita tulis S-nya itu 500 meter. Dan karena di tengah jalan sepeda kakak tiba-tiba bocor, dia harus pergi sejauh 50 meter ke bengkel. Jadi sini kita bisa tulis juga S-nya itu 50 meter. Yang ditanya apa? Jarak dan perpindahan. Di sini bisa tulis jaraknya yang ditanya dan perpindahan. Dan di sini tanda tanya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama kita cari jaraknya itu jarak. Di sini kita tulis jarak S sama dengan total panjang lintasan. Caranya bagaimana? Kita harus menambahi angka yang 500 dan 50 ini. S sama dengan 500 ditambah dengan 50 sama dengan totalnya itu 550 meter. Kemudian kita harus mencari perpindahannya. Cara cari perpindahan bagaimana? Ini kita harus mengurangi posisi awal dengan kita harus mengurangi posisi akhir dengan posisi awal. Di sini kita bisa tulis delta X sama dengan X2 dikurangin X1. Di sini kita tahu posisi akhirnya itu sekitar 50 meter. Jadi di sini kita bisa tulis delta X dan di sini 50 dikurangi posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi di sini posisi awalnya itu sekitar 500 meter. Jadi kita bisa di sini tulis 500 meter. Dan di sini kita ketahui hasilnya itu minus 450 meter delta X. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya, tentang jarak dan perpindahan. Ya, ini adalah contoh soal untuk dimensi kedua ya, tentang jarak dan perpindahan. Jadi soalnya adalah kakak bersepeda sejauh 80 meter pada lintasan lurus selama 60 detik. Nah, sampai di pertigaan, kakak belok kiri dan berjalan lurus lagi sejauh 60 meter menuju perempatan lampu merah selama 30 detik. Nah, tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh sepanjang perjalanan. Nah, berarti kan gambarannya seperti ini kan. Gambarannya tuh berjalan lurus ya 80 meter. Kemudian dia belok kiri 60 meter ya, jadi 80 60 meter. Nah, berarti jaraknya bisa kita ketahui kan ya, atau total panjang lintasan berapa? Ini 40 ditambah 80 meter ditambah 60 meter sama dengan 140 meter. Ini total panjang lintasannya. Kemudian kita ke perpindahan ya. Perpindahannya gimana? Perpindahannya berarti kan ini membentuk suatu sudut segitiga siku-siku kan. Nih, kalau kita giniin
itu membentuk segitiga siku-siku. Ya, berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari perpindahannya. Ya, ini yang dicari ini adalah sisi miringnya kalau di segitiga siku-siku. Kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari perpindahannya. Ya, kita tulis perpindahan yaitu adalah berarti untuk mencari sisi miring berarti pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan apa? 6.400 ditambah 3.600 sama dengan 10.000. Ya 10.000. 10.000 akar dari 10.000 adalah 100. Jadi untuk perpindahannya 100. Ya, dan juga untuk waktunya sekarang ya. Waktunya kita hitung juga. Waktu atau simbolnya T ya. Waktu itu juga sama dengan T. Ya, T sama dengan ya 60 sekon. 60 detik ya ditambah dengan 30 detik. Waktunya adalah 60 detik ditambah 30 detik sama dengan ya T sama dengan 90 detik. Ini waktunya. Ini untuk perpindahan dan ini untuk total panjang lintasannya. Oke, itu adalah contoh dari soal ya, contoh soal kedua dari jarak dan perpindahan. Oke, sekarang kita lanjut membahas contoh soal dari kelajuan dan kecepatan rata-rata. Di sini ada contoh soalnya yaitu seseorang berjalan lurus 30 meter ke barat, berarti itu ke kiri, dalam waktu 70 sekon dan kemudian 20 meter ke timur, berarti ke kanan, dalam waktu 30 sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut dalam perjalanannya adalah di sini kita disuruh mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya nih. Nah, dalam mengerjakan soal fisika itu wajib banget ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Di sini diketahuinya itu apa? Perpindahan, jarak, dan waktu. Gimana caranya nyari perpindahannya nih? Dia posisi awalnya, dia berjalan lurus 30 meter nih, perpindahannya 30 meter nih. Pokoknya maksudnya awalnya berjalan 30 meter. Lalu 30 meter ke barat ya guys. Terus habis itu dia 20 meter ke timur. Nah, carinya itu adalah dikurang 30 kurang 20 sama dengan 10 meter. Udah ketemu nih perpindahannya sama dengan 10 meter. Lalu jarak. Jarak itu ditambah 30 nih ditambah 20 sama dengan 50 meter. Nah, jaraknya 50 meter. Lalu waktu 70 ya ditambah 30 sekon sama dengan 100 sekon. Sekarang ditanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Gimana cara jawabnya? Kayak gini teman-teman. Kita jawab dulu pertanyaan pertama. Kelajuan rata-rata. Oh ya teman-teman, kalau tulisannya jelek. Oke, kelajuan rata-rata apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. S itu jarak, T itu adalah waktu. Sekarang kita tulis gini, jarak nih dibagi waktu. Semoga ini gampang ya dipahaminnya. Nah, tadi jaraknya berapa? 50. Lalu waktunya 100 sekon. Sama dengan
0,5 meter per second. Ini dia untuk kelajuan rata-rata. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal pertanyaan keduanya, yaitu kecepatan rata-rata. Kita tulis dulu. Oke, nah rumusnya itu kita pakai perpindahannya nih. Perpindahan kita tulis ya. Perpindahan per apa dibagi apa? Ya, benar, dibagi waktu. Waktunya masih sama ya, pakai yang tadi. Perpindahan 10 meter dibagi 100 second sama dengan 0,1 meter per second. Ini dia, langsung ketemu bukan? Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Contoh soal kecepatan sesaat. Mobil yang dikendarai oleh Rio Haryanto melaju dengan persamaan gerak berikut. XT sama dengan T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus 2T plus 1. Dengan X dinyatakan dalam meter dan T dalam detik, hitunglah kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3. Diketahui T sama dengan 3 dan yang ditanya itu kecepatan sesaat. Jadi V sesaatnya itu 3T pangkat 2 plus 4T plus 2. Kenapa bisa gitu? Karena turunan dari T pangkat 3 adalah 3T 3 min 1 sama dengan 3T pangkat 2. Dan turunan dari 2T pangkat 2 adalah 2 kali 2T 2 min 1, jadi 4T. Nah, terus turunan dari 2T adalah 2 kali 1T 1 min 1. Nah, jadi 2 kan. Terus yang terakhir turunan dari kosata 1 adalah 0, jadi tidak usah ditulis. Setelah itu karena tadi T-nya itu ada 3, jadi tinggal dikaliin 3 aja. 3 pangkat 2 9, 3 kali 9 27, 4 kali 3 12 dan tambah 2. Jadi hasilnya 27 tambah 12 tambah 2 hasilnya 41 meter per second. Jadi kecepatan saatnya itu 41 meter per second. Contoh soal percepatan. Kakak mengendarai sepeda dari rumah menuju persimpangan jalan. Setelah 10 second, sepeda yang dikendarai kakak mencapai kecepatan 10 meter per second. Berapakah besar percepatan sepeda tersebut? Oke, jadi pertama kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya yaitu yang pertama, kecepatan akhir atau kecepatan awal dulu V1 sama dengan 0 karena semulanya sepeda tersebut tidak bergerak. Dan kecepatan akhir atau V2 nya adalah 10 meter per second. Ini juga meter per second. Selanjutnya adalah waktu pertama yaitu 0 dan waktu akhir itu 10 second. Rumus untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah A atau percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Kita masukin aja kecepatan akhirnya itu 10 meter per second kuadrat dikurang kecepatan awal, waktu akhirnya 10 dikurang waktu awal sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 meter per second. Kecepatan sebuah truk yang dikendarai oleh Joni sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan X sama dengan 4T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus 3. Hitunglah percepatan sesaat truk ketika T sama dengan 2S. Di sini kita tulis soalnya dulu. XT sama dengan 4T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus 3. Di sini ada rumus D per DT
T pangkat N sama dengan N kali T N-1. Di sini kita bahas 4 dikali 3 sama dengan 12T pangkat 2. Kenapa? Karena 3 dikurang 1 hasilnya 2, plus 2 dikali 2, 4. T. Kenapa gak tulis T pangkat 1? Karena T sama dengan 1 jadi gak perlu. Dan untuk 3, D per D3 buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 0, karena konstantanya 0 jadi kita gak perlu tulis. Di sini 12 dikali 2 sama dengan 24T plus 4. Di sini karena T-nya 2, jadi kita tulisnya 2 sama dengan 24 dikali 2 plus 4 plus 24 dikali 2 sama dengan 48 plus 4. 48 plus 4 sama dengan 52 ms pangkat 2.